Parah coy. Lu pernah nggak mandi di jatuh? Surip and Friends Podcast. Kalau lihat di Fast Family on Game kan pakai mobil Jaguar Range Rover kayak keren-keren gitu ya. Emang mobil di sana sekeren-keren itu, dan kalau gua baca kemarin perdagangan tuh dilarang sama Korea Utara, apalagi mobil-mobil mewah. Gue sih nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi benar banyak banget mobil bagus. Itu benar yang kayak menyindir sih sebenarnya Crash itu kan kayak sindirannya dari sindiran Korsel buat Korot. Tapi gue pribadi gue pernah memang liat bagus banget, dan gue mempertanyakan diri gue gini, mereka dapetnya dari mana gitu. Itu sih sama persis kayak yang di pikiran lo, Rif. Itu kayak gue pernah ngeliat mobil apa ya, Hummer yang bagus itu juga ya. Hummer gak sih? Itu juga pernah gue lihat di sana. Jadi mobil-mobil pemerintahan ya, kan di sana itu kan yang mobil itu kan anggapan rakyat mereka itu kan bukan punya pribadi kan, kayak punya pemerintah untuk bekerja gitu lah ibaratnya. Jadi pernah gue ngeliat mobil tuh bagus-bagus itu, tapi terus gue kayak mikir ini gimana bisa masuk ke Korut gitu. Tapi emang bener bagus-bagus sih mobilnya, keren-keren. Tapi nggak semuanya kayak lo ke Jerman atau ke Singapura lo ngeliat mobil banyak bagus, enggak. Tapi ya ada gitu. Dan lo nggak akan percaya kalau mobil itu ada di negara itu gitu. Itu mobil jarang di sana. Jarang banget, Rip. Kayak kita gini lagi zaman kita di karantina di kursi gini kan seperti jalannya. Nah, begini. Jadi lo sebenarnya udah biasa dong terkarantina di sana, susah Iya kemana-mana. banget, makanya kemarin gue bilang sama temen gue, ini kayak gue balik ke zaman gue tinggal di Pyongyang, rasanya persis tuh. Cuman bedanya gue ada internet di rumah, di sono gue nggak ada. Gue jadi ingat deh, waktu itu pertama kali ketemu lo di KBRI, dan lo kayak tiap pagi udah nongkrong duduk di kantor. Lo ngapain nih pagi banget tuh di kantor di KBRI gitu. Internet di kantor lagi, gak punya internet di handphone lo aja gitu, di SIM card dan di rumah. Iya, jadi kayak bisa nggak tuh kan internetnya mahal banget. Jadi mereka itu punya fasilitas internet buat orang foreigner ya. Jadi gue nggak mau beli internet di sana itu ya 20 MB 20 euro. Gue Besar loh. 20 MB loh. Jadi ya daripada gue menghabiskan duit dengan 20 MB yang cuman hai, bentaran video call langsung 20 euro. Nah, sekalinya lo pengen punya di rumah kayak lo punya wifi gitu, itu $500 sebulan. Maaf nih, Rif. $500 sebulan loh. Gaji. Iya, makanya segitu langka segitu. Tuh kayak kalau untuk kantor punya wifi $500 ya kita masih ada budget lah di situ. Emang kalau nggak ada internet nggak mungkin kan. Tapi kan satu gedung gitu kan, lu bisa share lah. Untuk kita yang foreigner punya ya dengan kepribadian ya gue lebih milih ya gue nggak usah internet, ya udah gue ke kantor aja gitu kan. Karena emang mahal banget, karena masih ya kayak bahan langka gitu kan, udah langka ya nggak mau dimahalin dong biar bisa menguntungkan gitu kan. Jadi tuh gue nggak pernah punya internet. Nah sekalinya HP lo bisa internet, ya itu gue bilang 20 MB 20 euro. Itu beneran loh, Rif, harganya. Serius, gue yang kayak cuman karena teman gue pernah bentar gitu kan, perlu dia. Jadi inget banget tuh ada salah satu teman gue yang punya yang 20 MB itu. Tau nggak, WhatsApp itu dia tuh bener-bener centangin yang kalau lu gak usah ngeloading gambar, ngeloading video gitu loh. Jadi cuma buat tulisan doang. jadi kayak bener-bener dia tuh biar kalau misalkan namanya kita biar nggak khawatir kali kan sama keluarga di Indo. Jadi kayak kalau dia malam di rumah, dia langsung nyalain bentar biar tahu ada yang masuk kan, langsung dimatiin. Habis itu cuma buat ngecek doang. Siapa yang ngecek? Ya, awet banget ya. Iya, misalnya tuh mahal banget mas. Mahal ya karena kan cuma buat foreigner doang. Terus main lah bisa nguntungin. Kalau lo mau ke Korea Utara gitu, itu jalannya lewat mana? Harus lewat Cina atau ada lewat Cina. The only one kid is from China. Either itu lewat kereta. Russia?
Oh iya ada Rusia satu ada deh Vladivostok, tapi orang kebanyakan di Cina sih lebih dekat soalnya di Beijing maksudnya lebih cepat penerbangannya. Sedangkan Vladivostok itu kan Vladivostok ya cuy ya, itu kayak satu kalau lihat peta itu kayak salah satu kotanya yang dari Rusia yang di ujung banget ujungnya ya, Korea ya, yang hampir timurnya kan ujung timurnya. Yang udah mau gue, jadi ibaratnya daripada orang ke situ dan penerbangan juga nggak semua ada ke Vladivostok kan, jadi mereka lebih prefer milih ke Beijing lah. Kalau kayak buat Indonesia ada ke Beijing gitu. Masa Jakarta Vladivostok mana ada kan, ngapain lu pergi ke sana kayak orang lagi kayak orang dari Prancis misalkan, mungkin dia ngambil Prancis Vladivostok karena nggak cuma kotanya terkenal banget. Jadi ya orang lebih prefer ke Beijing. Di Beijing kan ada 2 pesawat yang dikorut. Kalau nggak Air Koryo ya Beijing Air China. Jadi masih ada pilihan. Jadi orang lebih prefer naik itu ke Beijing pintu utamanya. Lo tinggal di sana berapa lama sih? 2 tahun ya tadi? 2 tahun. Lumayan cuy, itu juga 2 tahun. Kayak lo sekarang dari berapa lama? 2 tahun. Lo baru setahun kan? Iya, ya kan lo udah hatam banget, lumayan kan rasanya. Sama aja kayak gitu. Tahun pertama tuh agak sulit sih sebenarnya. Kayak ada rasa kayak gila. Gue 6 bulan aja di sana tuh kayak oke, gue nggak bisa kayak gini. Ibaratnya lo dari Jakarta ke suatu kota kayak lo dibawa ke desa-desa atau 70-an gitu kan. Tapi setelah gue setahun ngelewatin itu, kata orang kan setelah setahun pertama akhirnya udah biasa aja kan. Nah pas gue udah biasa aja, tahun kedua itu malah nyaman. Nggak tahu nih lo pas ke tahun kedua sekarang udah titik biasa aja, nggak nyaman nyaman sih. Iya kan. Nah waktu itu ya pas gue udah mulai terbiasa, udah kayak ya itu udah kayak ada di hidup gue aja, tanpa internet, tanpa mall, tanpa Starbucks, tanpa kopi-kopi. Nah, jadi tanpa hal-hal dunia nongkrong dan dunia bar-bar itu doang. Jadinya gue kayak ngerasa ya lu udah adapting, ya udah lu tinggal ngejalanin gitu. Tapi gue ngambil keputusan untuk pulang karena menurut gue kadang suatu negara itu bisa merubah pola pikir lo gitu kan, merubah sifat lo, bukan sifat secara negatif sih, tapi menurut gue ketika gue udah tahun kedua kesana dan gue ngerasa nyaman, gue khawatir sama diri gue malah itu. Takutnya gue tuh nggak bisa mengikuti perkembangan dunia dan zaman di luar, karena gue tuh sempat pulang ke Indo, maksudnya gue setiap tahun pulang, setiap gue pulang temen gue langsung bilang, Fit kok jadi kayak nggak nyambung sih gitu loh, kayaknya nggak nyambung, terus tuh kayak garing, gue tinggi gitu, gue garing, dan gue jadi orang yang lebih cold gitu katanya, jadi nggak senyum tapi kayak gue ngasih kayak mungkin ini yang dibikin Korea Utara mencetak paketnya gitu, jadi gue nggak bisa berekspresi aja gitu, ngeliat gue kayak nggak merasa kayak lu gue suka banget nge-mall gitu ibaratnya. Nah sekalinya gue balik ke Indo, gue nge-mall tapi gue kayak lebih suka di rumah, spending my time ngapain ya gitu. Terus kayak gue yang kayak ya internet gak penting banget juga buat gue, ya bagus sih, tapi kayak gue ini kayaknya gue udah kenyamanan nih di dunia gue yang menurut gue itu belum tentu juga bagus buat gue gitu, karena lu jadi orang yang kayak agak apatis gitu tau, beneran deh sumpah. Itu sebenarnya itu pasti lu juga ngerasain lah apa yang ada, hal-hal yang dari lu udah tahun ketiga di sini, pasti gue yakin ada hal-hal yang nilai-nilai yang dari negara ini yang akhirnya ntar kebawa sama diri lo, pasti orang sekitar lo yang nanti di Indonesia tuh ngerasa juga jadi gimana gitu. Sama gue juga ngerasain kayak gitu. Iya sih, kalau itu iya, karena ketika gue balik tuh kayak ya gue jadi agak beda aja. Gue mirip sekarang. Kayak contoh bawa mobil deh, dulu gue bawa mobil di Indonesia bayar-bayar, kan gue di sini juga bawa mobil ya. Di sini kan peraturan ketat banget gitu ya. Udah gue manut, gue santai bawa mobil gitu baik. Sebenernya kenapa mana nyupir kayak gini sekarang nggak kayak dulu, bukan Arif mana katanya sekarang kan? Ya, iya. Ya, gimana dong udah terbiasa dengan di sini gitu kan? Iya, mau nggak mau lo jadi kayak
bonding sama tempat lo itu gitu kan. Ya waktu itu pas tahun kedua itu gue langsung gila nih, gue udah ngerasa nyaman nih. Wah kalau udah nyaman ya udahlah, gue mendingan udah selesai aja. Karena ada teman-teman yang orang Indo yang di sana tinggal itu udah lama banget. Mereka jadinya kayak apa ya, gue saking nyamannya, jadi mereka tuh nggak mau lagi keluar dari zona nyaman. Bukan nggak mau dari zona nyaman ya, jadi menganggap negara luar tuh kayak di sini enak, nggak ada ibaratnya nggak ada pencopet apa gitu. Jadi kayak lu tuh jadi ketakutan sama dunia luar gitu, sumpah. Kayak di sini tuh lebih baik aja gitu kan. Itu kan termasuk udah doktrin gak sih menurut lo? Iya sih, terdoktrin, terbrainwash lah ya, terdoktrin maksudnya. Iya ya, karena kejebak zona nyaman sih. Kayak di sini saya kan nggak ada copet, lo nggak nutup pintu juga, kayaknya aman-aman aja gini. And gue yang kayak mikir kayak ketika yang kayak misalnya kayak gue pulang kan ke Indonesia mudik, terus kayak gue kangen rumah gue pengen cepet-cepet dengan dunia gue yang kayak gitu yang cuma kantor bolak-balik. Dan akhirnya gue mikir, oh my god, gue nggak mau nih kayak gini, gue udah terlalu ini banget. Akhirnya gue mesti kembali gitu, karena selain hal-hal yang kayak gitu menurut gue nanti jadinya terbiasa. Kedua, menurut gue lu cukup tahu aja sih di sana, tapi nggak karena pada dasarnya gue pun akhirnya merasa apa yang dilakukan pemerintah mereka tuh benar dong. Kalau ke guanya aja masih tetap betah di sana gitu. Akhirnya gue lebih milih cabut gitu. Walaupun waktu itu kayak dia masih dikasih kesempatan 2 tahun lagi, tapi kayak wah enggak sih, gue bilang kayak sepi banget Rip di sana, Rip, asli kayak kota zombie mati. Tapi udah malam. Oh, itu kota itu. Iya, kayak sering mati lampu juga nggak? Parah coy. Lu pernah nggak mandi di jatah di Budapest? Gue pernah coy. Jadi ada tempelan di pintu gue, mandi jam 7 sampai jam 8, air mati. Gue harus mandi gue. Jadi di sana kan gue punya, ya namanya kamar mandi kan ada bathtub ya. Ya makanya orang-orang di sana itu termasuk orang Indo dengan lokal lain, bathtub itu bukan buat mandi coy, buat isi air. dan gue pribadi ya gue beli ember gede gitu buat jaga-jaga, ember gede banget. Maksudnya kayak ember kalau di kita tuh gentong kali ya, yang ember kayak yang kalau ditaruh buat kalau masak atau apa gitu kan di Jakarta. Gue beli itu jadi in case ada apa-apa ya gue ada air. Yang di dapur tuh gue taruh kalau buat masak gitu. Karena itu have fun di sana tuh kayak air itu hal yang masih, dan kata orang-orang sana itu lu masih mending, foreigner tuh masih beruntung. Mereka yang orang lokal mungkin lebih parah dari kita gitu. Karena kan mereka nggak mungkin dong membuat kita nggak nyaman. Mereka nanti malu kan kalau kita jadi bikin nggak nyaman. Nah akhirnya sampai orang KBRI itu, orang kantor, ada yang bilang kita ini kayak tahanan kota tapi istimewa. Ngerti nggak lo maksudnya? Iya tahanan, paham. tapi lo istimewa gitu karena lo diprioritaskan dalam hal apapun gitu. Tapi lo tetap aja di situ aja gitu, dibikin kayak di dalam kompon itu lo ada fasilitas semuanya, ada gym. Jadi kayak gue hidup di dunia Squidward. Lo kalau nonton SpongeBob SquarePants, Squidward kan pernah pindah tuh karena benci banget sama si iya SpongeBob. Yang makanya isinya Squidward semua. Iya, dan isinya yang lo lakuin itu tiap hari itu mirip kayak gitu. Jadi ada gym. Lo apa yang nggak ada di kompon gue itu ada di kompon gue yang satu darat itu doang. Apa yang nggak ada? Makan ada, gym ada, jahit ada. Apa yang biasa harus lo butuhin di host dalam kehidupan lo? Nyalon ada. Apalagi Rip? Tempat selain itu ada karaokean. Jadi di dalam kompon itu satu deretan komplek itu kayak apa aja ada di situ. Jadi lo nggak perlu keluar wilayah kompon lu untuk nyari sesuatu. Gitu. Kompon tuh apa? Jadi daerah khusus foreigner gitu? Iya. Jadi kayak misalkan Paris Ligeti Pasar nih jalanan itu. Nah itu untuk orang luar aja di situ. Di situ tempat tinggal, di situ kantor, di situ belanja, di situ kayak ada toko.
Di situ tempat jahit, di situ nge-gym, di situ ada lapangan main futsal, ada lapangan tenis. Ya udah, apa yang lu butuhin selama lu dalam kehidupan lo, kayak sinyalon, spa, ya itu ada semua di situ dibikin buat foreigner. Tapi orang selain foreigner nggak bisa masuk. Jadi lo tuh nggak bisa tinggal di daerah lain selain di situ ya? Nggak mungkin dan nggak mungkin banget. Jangankan gitu, ada kedutaan Rusia gede banget coy di situ. Tapi beda daerah karena dia wilayahnya gede kali kan. Jadi nggak di kompon itu, mereka aja itu belanjanya di situ gitu loh. Kayak tempat untuk mereka melakukan aktivitas di luar kehidupan kerja dan tinggal mereka ya di situ, karena emang di situ udah tetapin kan buat belanja, buat bla bla blanya gitu kan. Ya sama aja gitu, walaupun mungkin mereka di jalan sebelahnya Faros Liget kayak di Aradi atau di Rasi gitu, tapi overall nggak jauh-jauh dari situ aja deh lu muter-muter trip. Terus tinggal mahal nggak di situ untuk rent segala macamnya? Mahal sih, mahal banget. Ya namanya negara ini ya, banyak yang nggak temenan sama dia ya, apa yang lancar sih. Selain barang-barang Cina sih ya banyak sih di sana barang Cina, kayak mie Cina gitu. Tapi untuk hal-hal yang lainnya menurut gue mahal loh, hitungannya mahal banget di sana tuh. Gue inget banget gue bayar rumah tuh 600 tau di sana, 650. Sama internet habis dong. Iya makanya 500. Rumah $600 mahal banget. Itu kayak studio gitu doang lagi. Enggak sih, sebenarnya mereka tuh gak ada yang kenal studio, Rip. Mereka tuh ada kamar dua. Cuman kan mereka kita kan gak ada pilihan di sana. Maksudnya lu tuh gak bisa milih, ini yang kayak gini. Enggak, itu udah dibentuk, udah itu aja. Lu tinggal di situ gitu. Dengan harga segitu lu tinggal di situ gitu. Ibaratnya. Nah, terus orang Indo sendiri nih atau diplomat yang datang sana itu ada yang bawa keluarga nggak sih? Atau yang tinggal lama di sana? Enggak. Udah berkeluarga? Iya, ketika mereka berkeluarga pun kebanyakan milih enggak bawa. Karena menurut gue ngapain gitu? Kayak lo akan menaruh, ibaratnya resiko bawa keluarga tuh kan lebih ribet ya di negara yang kayak gitu. Lo sakit ya ada rumah sakit yang buat orang luar keluar ya, kompon, city kompon itu. Tapi ya ampun, lu mau ngarepin apa rumah sakit di negara yang kayak gitu loh ibaratnya. Oke lah, misalkan gini Ril, jangan kan di sini, di Hungaria aja lah, kadang lu lebih prefer kalau sakit tuh di dalam negara lu sendiri kan. Iya sih, ya itu bos. Iya, dan itu pun di Hungaria loh. Maksud gue gak bilang di negara gak ada dokter yang bagus, gak ada yang baik, tapi lo beda aja gitu. Gimana negara yang ya kayak gitu, yang gue nggak ngerti, sampai gue tuh takut banget karena sampai temen gue tuh bilang mereka tuh masih belum kenal obat-obatan yang bisa minum gitu, dikit-dikit disuntik coy. Ini takut lah gue. Kan ada kan. Terus pendidikan juga sih. Jadi iya kan katanya zaman 70-an atau 80-an katanya kan emang kayak gitu kan, sebelum ada bentuk pil atau obat-obatan tuh memang semua segala penyakit kan disuntik, kayak bentuk obat itu disuntik. Lo bisa cari deh di Google, atau pasti orang-orang zaman tahun 70-80 tuh tahu kalau lu sakit, rumah sakit tuh kan dikasih obat yang lu minum gitu loh, disuntik tapi obatnya. Ya gue itu nggak berani lah. Jadi yang obatnya itu ditusuk gitu, ditarik terus taruh badan dulu, tapi kan pakai kayak gitu. Kalau sekarang sih kan orang lebih prefer yang kayak misalnya dikasih tablet atau apa, belum lagi sekolah ya kayak lo bilang, ya ngapain. Jadi kebanyakan kalau yang berkeluarga, mereka punya anak ya, mereka prefer tetap nggak bawa keluarga di sana karena ya itu resikonya terlalu ribet menurut gue, dan nggak bisa juga berkembang anaknya di situ. Tapi kalau liburan atau apa, anaknya dibawa ya semua. Tapi overall di sana banyak single sih. Bukan single karena nggak nikah ya, nggak bawa keluarga. Iya paham. Ya kalau yang even negara-negara lain juga orang-orangnya kayak gitu tuh. Kerja-kerja. Banyak. Karena nggak ada sekolah internasional juga ya untuk anak-anaknya ya? Enggak, ada. Mereka nyediain di kompon itu kayak school for foreigner, tapi balik lagi
lu ngarepin kayak gimana juga di sana. Ya mungkin gurunya bisa bahasa Inggris ya, tapi kan ya untuk perkembangan ini menurut gue ya lebih baik di negara yang memang jelas kurikulumnya, yang memang ada jelas nanti hasilnya pas lulus kayak gimana gitu. Unik sih, tapi ya gimana ya, menurut gue apa ya, gue nggak tahu sih, gue nggak ada yang bisa memprediksi North Korea kapan bisa berubah. Menurut gue buktinya dari kecil kita coy gitu-gitu aja. Iya kan? Gue jadi lupa mau nanya apa. Ini apa? Iya. Anjir, gue beneran lupa. Saking speechlessnya mendengar North Korea gitu kan. Ini deh, lo kan tadi menjelaskan alasan lo balik. Terus kenapa lo datang ke sana? Maksudnya kan lo tuh Makassar kan, yang di sana juga kan. Ya lo tes, itu tuh milih atau emang lo ditempatin di sana? Kalau gue tuh kan waktu itu sebenarnya kayak nggak sengaja gitu sih, kayak gue sebenarnya itu ketika orang-orang apa namanya kayak dulu pas gue diwawancara, mau nggak ditaruh di North Korea, gue tuh gue kira tuh kayak tes lu willing nggak kalau ditaruh di mana aja gitu loh. I mean I didn't get it like it will be like true gitu loh, kayak oke, ketika lu dites kan namanya teman-teman gue yang lain kan juga, lu mau ke Sudan nggak, lu mau ke sini kan, cuma ya gue siap apapun itu, pasti itu tempat yang terbaik buat gue, bener nggak, namanya lu wawancara coy. Kan kadang kan ada tes tricky yang dilakuin sama HRD itu, misalnya ada resiko, dikasih satu gambar resiko, ketika lu jawabnya agak ragu kan, kayak mereka juga ragu tentang diri lo kan, lu siap apa enggak gitu. Jadi ketika gue ditanya, kamu gimana, kamu siap tempat di mana? Ya selama itu memang negaranya memang membutuhkan kemampuan saya, gue bilang saya nerima gitu kan. Gimana kalau Korea Utara? Ya kalau memang itu butuh kayak lo tuh, kayak gue tuh ngerasa gitu. Kalau itu gue milih sebenarnya di gue nggak mau blok gitu kan, gue milih Vietnam. Maksudnya secara pribadi karena dia ngasih list negaranya Vietnam, sama apa lagi ya yang gue pilih selain Vietnam, gue lupa satu lagi apa. Intinya gue mikir ya selama ya udah ini kan cuma tes gitu kan, tes secara verbal, terus siapa apa enggak, kalau terkoordinir kan ya gue mikirnya waktu itu ya udahlah, kalau juga tes ya gue yain gitu kan. Ternyata 2 minggu kemudian gue dikirim emailnya gitu, Anda diberikan waktu 24 jam untuk menjawab iya atau tidak untuk bersedia ditempatkan di KBRI Pyongyang. Oh, gimana coba lo ambil ya, lo ditaruh di sana, lo nggak ambil, lo nggak ada kesempatan gitu kan untuk kerja. Karena gue waktu itu kayak gambling juga, udahlah ambil aja gitu. Dan gue bener-bener nggak ada gambaran apapun itulah. Gue nggak tahu kenapa setiap gue kayak sekarang ini ke Budapest pun, ketika gue ditaruh, gue tuh sengaja selalu memblankkan pikiran gue gitu loh, kosongin gitu. Gue nggak mau googling, gue nggak mau deketin orang, gue nggak mau tahu siapa yang tinggal di sana, karena itu penting buat kita untuk tidak panik menurut gue ya gitu. Jadi waktu ketika gue taruh di Pyongyang, gue tuh sama sekali nggak googling, nggak ada apa sih namanya, gue ambil di transit di mana apa, gue cuma tahu gue hubungin di sana, dihubungin sama HOC-nya, maksudnya kayak kepalanya gitu. Terus oh ya nanti penerbangan sini cuma ada ini ya, gue pilih yang penting Beijing. Udah, gue nggak cari tahu tuh gimana kondisi di sana, bentukannya, warketnya apaan, termasuk di sini. Karena itu memang itu tips dari gue pribadi ya, karena lo akhirnya akan menemukan kejutan-kejutan yang akhirnya itu bisa bersifat kayak gini gitu loh, lebih menarik aja. Lo percaya atau enggak, gue ke Budapest itu gue nggak ada selain pas kena butitan, selain butitan yang gue hubungin, gue nggak ada nanya gimana sih di sana, gue nggak ngeliat gambar, gue nggak ngeliat ada apa di sini, nggak sama sekali. Nah ketika nyampe akhirnya di situ lo bakal kayak belajar, termasuk kayak waktu di Pyongyang, gue cuman tahu ya Allah Korea Utara siapa yang nggak tahu, tapi gue nggak mencari tahu lebih detail, kayak kan banyak tuh di berita ya yang jelek-jelek ya, gue nggak mau gitu, karena biar gue nya nggak ada berimajinasi. Jadi pas udah dikirim ya udah
gue lihat bandaranya ternyata nggak sesuai sama yang diceritain sama berita. Itu bandaranya bagus banget tau misalnya. Bandara di Pyongyang udah bagus, yang kayak dibilang sesuai, pokoknya bener-bener kayak gitu. Di Crash Landing on You kan bacanya Sunang kan, Yeon Sunang namanya. Iya, tapi ya gitu bandaranya sepi banget sih. Iyalah, kalau penerbangannya aja nggak banyak. siapa juga. Dan gue lucunya tuh bandara internasional, pas nyampe orang. Lu pernah ngalamin pesawat nggak ada orang dalamnya? Gue pernah ngalamin cuma 2 atau 3 orang. Gue pernah paling dikit ya kayaknya masih belasan lah gitu. Tapi kayak kalau gitu ya juga ya. Itu cuma 3 orang. Lu bebas aku duduk di mana aja. Nah, satu pertanyaan yang ada di kap gue ini. Itu possible gak sih perkawinan antar negara? Misalnya lo kawin sama orang lokal gitu? No, nggak pernah ada. Jadi rasnya alami ya, tidak akan pernah tercampur. Iya, jadi kalau gue nanya sama orang lokal yang kerja sama kita, bilang bisa tapi lo harus jadi warga negara sini dulu. Ya, makasih banget lah, Rip. Gue jadi warga negara Korea Utara. Tapi bisa untuk jadi warga negara sana? Bisa, tapi syaratnya gue harus jadi warga negara sana. Ya, tapi ntar gue nggak bisa balik-balik ke Indo juga. Iya, ngapain? Gitu. Karena pernah ada yang ngalamin nikah di sana, maksudnya itu orang Indonesia itu udah namanya Pak Gatot, itu cari di Google juga ada ceritanya. Jadi zamannya itulah zaman kita yang masih zamannya Pak Karno kan banyak yang dikirim ya mahasiswa dapat beasiswa kan, termasuk kayak di sini di Ceko kan banyak tuh namanya di Rusia gitu kan. Nah pernah ada yang ngakhirin tinggal di sana mau nggak mau nikah sama warga negara Korut. Itu prosesnya lama banget baru akhirnya dia bisa pulang ke Indo dan bawa istrinya. Itu pun nggak gampang, susah banget karena bapaknya udah bagus, pengabdiannya luar biasa kan sama negara. Dia dibantu sama negara karena dia pengen di Indo karena udah tua banget namanya Pak Gatot. Nah abis itu nggak pernah dengar lagi tuh cerita mereka nikah sama, nggak ada lagi. Dan di kalangan foreigner pun nggak ada. Maksudnya gue nggak, ya selama-lamanya orang foreigner tinggal di sana nggak ada yang sampai selain itu ada yang pernah tinggal sana lama pun nggak nikah sama orang foreigner, akhirnya lebih milih kayak nikah sama orang Cina, ada yang nikah sama orang Mongol gitu, yang memang orang-orang foreigner juga yang dinikahin gitu. Nggak ada yang sama lokal, masih garis murni banget ya. Foreigner yang ada di sana berarti hanya kerja untuk ya kayak kedutaan atau UN doang. Iya gitu kalau ya? nggak, iya itu doang. Nggak ada yang company. Ada sih. Mereka kan memang kerja sama perusahaan Mesir ya. Tapi bukan untuk ini, bukan buat urusan ini, untuk Telkomnya mereka itu kan Coriolis ini salah satu perusahaan punyanya Mesir, kayak berapa ya? 70% apa 30%. Pokoknya Korea Utara itu 60%, sisanya Mesir. Nah itu doang foreigner yang di sana, engineer-nya kali ya. Tapi itu pun gak banyak. Khusus lah ya, 10 orang. Sembarangan banget intinya. Cuman itu doang kayaknya deh. Iya kan? Itu pun ya pergaulan mereka di foreigner juga, walaupun tinggalnya nggak di situ. Karena kan nggak bisa sama orang lokal. Terakhir deh nih Mit, lama juga nih kita ngobrol nggak berasa. Apa yang paling berkesan buat lo dari North Korea dan pengen lo balik lagi sana? Kalau balik, oke, gue jawab tuh sampai ketawa gitu. Kalau balik lagi nggak ya, Sultai? Short visit deh, just for short visit. Iya. Jadi kalau untuk berkesan banget sih, Rif. Kesan banget karena gini, Rif. Gue tuh ngerasa kayak gue dibawa ke hidupnya zaman nenek gue kali gitu kan. Oh berarti hidup tanpa bioskop tuh kayak gini, tanpa mall tuh kayak gini gitu loh, Rif. Kayak ya gue ngerasa gue balik ke masa lu kayak masuk ke zona waktu, kayak lu balik
masa lalu gitu. Beneran banget loh, If. Rata-rata semua yang tinggal di sana, even foreigner tuh merasakan itu gitu. Gila ya, kita kayak gue ngalamin kalau kita kan di Dandong itu kan ada namanya perbatasan jembatan gitu kan. Mirip lah kayak gini, Rip, kayak ada sungai gitu, terus dari apa namanya Pest ke Budapest kan itu jembatan kan. Nah, itu juga sama. Kalau dari Korea Utara Dandong Cina itu ada sungainya. Nah, jadi kita tuh tahu banget kalau kita lagi mau menyeberang itu kayak ke mesin waktu loh, Rif. Bayangin aja, lu cuma berapa kilometer gitu, di situ lu udah nyampe di Cina yang udah dunia, ada McD, McDonald's, Starbucks, bla 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 bla, udahlah mall apa gitu. Tiba lo balik lagi berapa kilometer, sepi, gak ada orang. Kelihatan waktu dong ya jadinya. Iya, makanya itu yang menurut gue tuh kayak lo gimana lagi men, kayak gitu yang kayak anjir gitu kan. Lo ketika nyebrangin itu udah sepi, orang-orang udah banyak kan bawa gerobak, udah pakaian tuh nggak fashion lagi gitu kan, orang-orang nggak pakai TV gitu kan, tiba-tiba orang semua berpadi-padi main-main di tanah-tanah gitu dalam waktu kilometer, dalam waktu berapa menit doang gitu kan dari perbatasan itu. Terus jadi gue interaksi kayak sama orang sana pernah gak sih? Pernah lah pasti, tapi nggak yang kayak enggak sih. Maksudnya ilegal dalam arti kayak gue nggak cuma belajar dan hai gitu, tapi mereka pribadi itu punya rasa takut gitu sama orang luar gitu, kayak nggak mau akrab dan nggak akan ngerti juga kan bahasanya kita gitu kan. Tapi kalau ada yang kadang ramah ya ramah aja, kayak senyum balik gitu kan, kayak mereka kepo juga dari mana. Tapi overall sih mereka nggak diperbolehkan untuk ngobrol sama orang luar, dan mereka tahu itu gitu. Bahkan lo komunikasi handphone juga nggak bisa ya, di blok nomor nggak bisa gitu kan. Iya, nggak bisa bedain ada ya nomor foreigner sama nomor lokal. Iya, lucu ya. Lucu banget. Iya ibaratnya nih kayak lo tinggal di Hungari, tapi orang Hungari nggak bisa ngomongin lo nggak bisa ngomongin orang Hungari gitu. Jadi tapi terus kalau pengen short visit, selain gue balik ke zaman dulu, makanannya juga oke banget sih di sana, berkesan sih juga. Gue merasakan orang-orang yang tulus gitu sih kalau di sana tuh, nggak ada tendensi menurut gue, kayak karena nggak kenal uang kali ya. Maksudnya orang tuh kalau nolongin di sana tuh niat banget gitu loh, karena mereka nggak kenal yang namanya pamrih kan ya. Perbedaan sosial dan komunis ini kan mereka nggak kenal namanya strata kan, kayak lu orang miskin ya, nggak kayak gitu juga sih mereka. Menurut gue mereka tuh cuman kayak ya udah, lu kita sama, bisa makannya sama, berasnya mereknya sama, minyaknya mereknya sama gitu, orangnya kayak gitu kan. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada kayak ada rasa saing-saingan saing-saingan untuk terlihat lebih kaya atau apa. Menurut gue kayak lebih polos banget nih. Makanya menurut gue kalau aja cewek, gue pernah ngomong ini ke teman gue setuju kalau aja cewek Korea Utara bisa dipacarin, abis kayaknya cewek Korea Utara dipacarin orang luar. Karena sakingnya masih polos, masih kayak ya nggak tahu apa-apa gitu, dan lebih kaku, sweet gitu sih. Dan kalau untuk ada kasih kesempatan ke sana lagi, ya pengen untuk short visit aja sih. Tapi kayak untuk stay lagi, I think is enough 2 years untuk mengenali suatu. Gak mau yang sampai lama-lama lagi. Tapi kalau berubah nih Rif, kayak ada saatnya ya, walaupun gue nggak tahu kapan ya, gue aja nggak pernah kesana aja, kayak masih impossible aja menurut gue kalau berubah itu, kalau bukan perang besar. Coba kita lihat gitu ya. Jadi kalaupun nanti berubah, ya mungkin gue akan mengenang kesana dan melihat before and after, kayak Jerman Timur gitu kan, kayak Vietnam dan Hanoi dan Ho Chi Minh gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini enggak lah, let it be aja tuh kayak gitu, karena gue udah tahu banget pasti masih kayak gitu. Even gue udah tinggal 2 tahun pasti sulit. Iya, perkembangannya pasti stagnannya ya nggak jauh-jauh dari situ. Last banget kan lo masih keep out sama teman-teman yang di sana. Kim Jong Un beneran tinggal gak sih?
Enggak. Gue semenjak ada berita itu gue cuman ya kapan sih dia nggak diisi meninggal? Hampir setiap berapa ini orang udah curigaan kalau dia nggak ada kan. Menurut gue enggak. Dia untouchable tuh orang satu. Oke, Mit, thank you banget. So it's a pleasure to have you in my podcast. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi, kita cerita. See you, thank you. Dengerin terus episode Surf and Friends podcast yang lainnya. Dadah. Dah.